Oke, semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan tentang petunjuk teknis Fiksi 2021. Fiksi itu apa? Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia. Ini untuk tingkat jenjang SMK. Nah, yang kemarin saya jelaskan itu jenjang SMA ternyata ya. Mohon maaf sebelumnya. Tapi di sini untuk syarat-syaratnya sama, yaitu memiliki NISN yang terdaftar di Dapodik. Nah, terus siswa berkelompok 1 sampai 3 orang maksimal ya. Nah, mohon maaf aja untuk yang kelas 10 yang mau ikut lomba ini NISN-nya masih proses ya di Dapodik. Saya tadi sudah menghubungi operator Dapodik bahwa NISN untuk kelas 10 masih dalam proses dan juga harus menunggu untuk bisa mailing atau bisa connect di verbal oleh Kemendikbud begitu. Nah, jadi kalau masalah prosesnya itu berapa lama tadi saya tanyakan, saya belum tahu, tapi masih diusahakan. Semoga bisa cepat. Nah, ini kan masih ada waktu sekitar 12 hari dengan hari ini ya. Semoga aja sebelum berakhirnya pendaftaran NISN untuk kelas 10 sudah bisa didaftarkan untuk mengikuti lomba ini ya. Mohon berdoa aja lah. Nah, jangan berkecil hati dulu. Kita siapkan aja dulu apa semua persyaratan dari lomba ini ya, Nak. Nanti jika sudah NISN-nya bisa login untuk mendaftar di lomba ini, nanti kita langsung tinggal upload aja semuanya. Yang penting udah siap dulu gitu ya. Nah, semisalnya pun belum rezeki kita tahun ini untuk ikut yang kelas 10 ya, jangan berkecil hati. Karena kegiatan ini atau lomba-lomba ini setiap tahun ada. Insya Allah kita bisa mengikuti lagi di tahun depan gitu ya. Jadi tetap semangat ya. Nah, jadi untuk Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia ini bertemakan vokasi berbasis kearifan lokal menuju persaingan global. Nah, di sini intinya tujuannya adalah kita bisa meningkatkan sumber daya lokal kita yang ada di daerah kita itu untuk bisa bersaing secara global. Global itu dalam arti bisa ke seluruh wilayah. Jadi bisa se Kalimantan Timur, bisa se Indonesia, bahkan kalau bisa sampai ke luar negeri begitu harapannya ya. Nah, makanya itu siswa-siswa SMK ini yang baru, anak-anak muda inilah yang menjadi sumbernya lah, yang menjadi yang kita ajarkan supaya bisa menjadi wirausaha yang bisa sukses seperti itu ya. Jadi dari awal kalian anak-anak muda ini diajarkan untuk berwirausaha, makanya diadakanlah lomba ini gitu ya. Nah, terus kita langsung aja ya kepada isinya. Kalau untuk syarat-syarat sama aja tadi sudah saya jelaskan ya sama yang kemarin itu. Nah, terus di sini ini tentang motonya aja, nanti dibaca sendiri ya. Kita langsung ke intinya aja. Nah, jadi ada 5 kategori lomba. Yang pertama teknologi rekayasa dan teknologi informatika komunikasi. Nah, jadi untuk teknologi ini adalah bagaimana siswa bisa menciptakan suatu produk yang berbasis TIK seperti aplikasi perangkat lunak berbasis mobile, web ataupun PC. Nah, jadi siapa tahu ada anak-anakku semuanya yang bisa menciptakan aplikasi di HP ataupun aplikasi di laptop yang belum pernah ada sebelumnya, dan itu dapat berguna dengan dipergunakan oleh masyarakat banyak begitu. Misalnya kalian bisa menciptakan aplikasi yang bisa membantu orang untuk menghitung ya kan, menghitung keuntungan. Nah, kayak gitu itu boleh, tapi itu harus ciptaan kita sendiri kayak gitu ya. Jadi yang berbasis TIK seperti itu ya. Terus yang kedua kesehatan dan pekerjaan sosial. Nah, untuk bidang ini inovasinya tentang kesehatan dan pekerjaan sosial itu meliputi barang ataupun jasa yang ada nilai jual untuk bidang kesehatan dan pekerjaan sosial, sehingga mendorong pengembangan usaha maupun meningkatkan pendapatan atau nilai tambah dari kegiatan usaha siswa. Nah, produk-produk inovasi yang dihasilkan harapannya dapat menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat
dan memiliki dampak terhadap penyelesaian masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat di lingkungannya. Jadi berhubungan dengan kegiatan sosial, pekerjaan sosial atau kegiatan sosial. Nah, jadi apapun, misalkan bisa menciptakan suatu produk herbal gitu kan, itu kesehatan kayak gitu. Nah, misalnya kalau sosial bisa menciptakan kayak misalnya ini di lingkungan ya, di lingkungan itu kan banyak sekali sampah, kemudian kita bisa mendaur ulang sampah menjadi suatu produk yang bisa berguna nilai jual. Nah, produknya itu pun tidak boleh produk yang sudah ada, jadi produk yang baru dan juga bermanfaat serta dapat laku untuk dijual kayak gitu ya, contohnya. Terus kalau agraria yang ketiga ya, bidang agrari usaha dan agroteknologi. Nah, di sini bidang lombanya menciptakan berupa barang ataupun jasa yang unggul di bidang pertanian, ya kan. Di sini seperti kalau di dalam pertanian itu misalkan kita menciptakan pupuk yang tidak biasa, tapi itu bisa membuat tanaman subur ya. Yang biasanya kan kita pupuk kandang ya kan, terus pupuk Korea, pupuk yang berbahan kimia dan sebagainya itu ya, kayak gitu. Nah, kalian bisa menciptakan mungkin pupuk dari kulit pisang misalkan, ataupun pupuk dari kan biasanya kompos ya. Kalau kompos kan sudah ada, mungkin kalian bisa ciptakan apa yang tidak berguna ya dari sesuatu hal, kemudian kalian ciptakan suatu media tanam misalnya yang subur kayak gitu. Bisa dari bahan-bahan yang ada di alam yang tidak digunakan lagi, atau mungkin bahan seperti mungkin ada pabrik atau kelapa ya, misalnya kelapa yang sudah diperas itu sudah tidak digunakan lagi kan. Nah, kalian bisa ciptakan mungkin itu sebagai media tanam, hal-hal yang seperti itulah contohnya, tapi di bidang pertanian gitu ya. Terus mungkin kalian bisa menciptakan juga, ini mungkin untuk SMK yang jurusannya pertanian kali ya, lebih cocoknya di situ. Nah, dia bisa membuat tanaman baru, misalnya jenis mangga dikawinkan, mangga ini dengan mangga ini dikawinkan atau di stek sehingga menghasilkan buah yang lebih besar, lebih manis dan sebagainya. Itu di bidang ini ya. Terus keempat, kemaritiman. Kemaritiman di sini berhubungan dengan kelautan. Nah, jadi potensi wirausaha Indonesia bermanfaatkan sumber daya maritim, yaitu kelautan itu ya. Teknologi maritim, bentuk perkakasnya berupa teknologi bisa, perkakasnya bisa, terus inovasi pengolahannya bisa, pemanfaatan hasil maritimnya bisa, inovasi kemaritimannya bisa. Nah, jadi berhubungan dengan kelautan, misalnya bisa menciptakan perkakas kemaritiman. Nah, mungkin bisa menciptakan suatu yang digunakan di laut ya, misalnya untuk menangkap ikan atau menangkap hewan-hewan laut lah, seperti itu, yang baru dan mudah digunakan oleh nelayan, itu bisa, tapi yang belum pernah ada. Contoh-contohnya seperti itu. Kemudian bisa mengolah hasil laut, mungkin seafood biasanya dimasak gitu-gitu aja, kemudian dibikinlah yang lain. Terus di sini mungkin banyak udang, tapi udang itu belum dimanfaatkan atau belum diproses sedemikian rupa yang bisa meningkatkan nilai jual gitu ya. Mungkin kayak kita bisa bikin abon dari kerang, atau mungkin kita bisa bikin abon dari apa yang banyak di sini ya, ikan-ikan yang kecil itu kan tidak dimanfaatkan lagi selain dibikin ikan asin atau ikan teri. Nah, coba dibikin jenis lain, mungkin bisa abon, bisa selai, bisa apalah gitu ya, bisa sosis atau apa sejenisnya kayak gitu, tapi bernilai jual gitu ya. Dan pemanfaatan maritim lainnya, pokoknya yang berhubungan dengan kelautan. Mungkin ya kerang-kerang yang ada di laut itu dimanfaatkan menjadi apa, seperti itu. Terus yang kelima, pariwisata, industri seni dan industri kreatif. Nah, di sini yang kayaknya anak-anak di sini, anak-anak semua yang mau ikut tuh kayaknya lebih banyak ke sini nih ya. Jadi di sini
bidang lombanya terdiri dari 3 bidang, yaitu pariwisata, seni, dan industri kreatif. Pada ditentukan pada ide-ide baru dan segar, fleksibel, penuh kreativitas, inovasi yang bisa menghasilkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta memiliki nilai jual. Pada fiksi jenjang ini bidangnya berupa produk dengan menekankan pada pemanfaatan kearifan lokal. Nah, jadi berupa produk yang memiliki ciri dari daerah kita, seperti daerah Penajam ya. Apa ciri-cirinya, lebih ke situ sih, apa yang ada di Penajam terus kita olah menjadi sesuatu hal yang baru gitu. Terus ya, kearifan lokal berupa usaha pariwisata, seni, industri kreatif. Nah, jadi bidang pariwisata juga bisa ya, siapa tahu kita punya ide apa untuk membuka pariwisata yang ada di Penajam gitu. Terus kita bisa punya seni. Nah, jadi seni yang dijual bisa dijual gitu ya, mungkin seni rupa, mungkin lukisan, atau mungkin patung, atau mungkin pahat itu kayak ukir kayak gitu, tapi yang ada ciri khasnya dari Penajam itu gitu ya. Terus industri kreatif lainnya, ini kategori produk maupun jasa. Ini ya, dapat dikategorikan akomodasi, transportasi, kriya itu karya seni ya, kuliner boleh. Nah, jadi yang makanan masuk di sini, kuliner. Terus fotografi itu ya bisa berbentuk suatu fotografi ya, foto. Kita bisa jadi fotografer gitu ya, tapi ya harus berbeda dari fotografer yang ada biasanya gitu. Fashion, nah fashion juga mungkin ada yang bisa menjahit pakaian, ada fashion jilbab, topi, atau yang lainnya. Terus tas, dompet, nah itu masuk di fashion. Terus seni rupa tadi lukisan ya, contohnya seperti lukisan, tapi harus berbeda dari. Nah, seni pertenunan, nah siapa tahu ada yang bisa menenun gitu ya. Terus film, bisa bikin film, tapi mungkin filmnya itu yang bisa menjual ya. Terus musik, nah siapa tahu musik, tapi musiknya harus berbeda dari yang lain, mungkin dengan alat apa yang bisa membantu kita dalam melakukan musik yang ada ciri khasnya dari Penajam gitu ya. Periklanan, nah bagaimana kita bisa mengelola periklanan, mungkin manajemen periklanan begitu. Terus berarti ini jasa ya kalau periklanan gitu ya. Terus desain produk, ini jurusan terus desain komunikasi visual. Nah, gini, jadi bisa ada kita bisa mendesain untuk video visual. Nah, jadi desain produk itu kan tadi bisa pendesain kemasan kayak gitu ya. Nah, untuk desain komunikasi visual itu mungkin ngedesain video gitu ya, itu masuk di sini. Nah, jadi anak-anakku semua, nanti kalian bisa sih pilih di sini ya. Kalau tadi kemaritiman, kalau tentang laut yang kalian olah berarti masuk kemaritiman. Nah, ini kalau yang tentang makanan mungkin ada seni ya, fashion itu kuliner ya. Ada juga kuliner, itu masuk ke yang 5, pariwisata, industri seni, dan industri kreatif masuk di sini ya. Oke, ini untuk teknisnya. Saya akan menjelaskan lagi untuk ini apa saja berkas-berkas atau apa saja yang harus kita siapkan untuk diupload ketika kita mendaftar ya. Nah, sampai di sini dulu, nanti kalian tinggal memilih ini ya. Nanti saya akan jelaskan lagi di video kedua. Oke, video pertama sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.